Pakai kami bagi kota ini, pakai kami bagi bangsa ini, pakai kami ke seluruh negeri, biar namamu yang selalu dipuji. Shalom TGCers, saya Benny Nenggolan, and this is my turn. Senang sekali saya bisa ada di TGC Network, dan saya percaya dimanapun Anda berada, saudara akan diberkati dan mau mendengarkan ini pagi, siang, sore, malam. Saya percaya berkat Tuhan tersedia buat setiap kita. Sedikit mau bersaksi, di dalam masa kecil saya adalah lahir dari seorang anak hamba Tuhan. Papa saya seorang founder dari gereja, di sebuah gereja di kota atau di desa terkecil di Pematang Siantar. Hidup saya, kalau dibilang hidup saya itu kayak, kalau dibilang ada orphan spirit, enggak, puji Tuhan itu yang mau saksikan. Tapi kalau dibilang saya fatherless, ya orphan spirit itu kan kayak ada anak yatim dan merasa kayak tertolak, kayak merasa perlu minta dikasihani terus seperti itu. Tapi hidup saya justru berbanding terbalik dengan apa yang semestinya yang saya alami, ya. Dimana waktu umur 10 tahun papa saya dipanggil Tuhan, saya anak ke-8 dari 10 bersaudara, dan waktu papa saya meninggal, saya itu masih kelas 5 SD. Bayangin, saya punya adik 2, yang satu itu anak yang paling kecil itu yang paling kecil itu usianya adalah 6 tahun atau 7 tahun. Kemudian adik saya yang di bawah saya itu selisihnya 2 tahun, 8 tahun. Jadi kami, lalu abang-abang saya itu semuanya masih ada yang kuliah, ada yang sekolah SMA beberapa orang, ada SMP segala macam. Terus, tapi saya ngerasa kayak, kok bisa ya Tuhan bisa memanggil papa saya yang masih muda pada saat itu, usianya masih 55 tahun, terus ninggalin kami sekeluarga, kayak nggak adil gitu ya. Terus sehingga saya harus berkorban karena mama saya jadi seorang diri. Bayangin teman-teman, kalau hamba Tuhan, apalagi di daerah itu kan persembahannya itu atau income-nya, persembahan kasihnya itu adalah 30 hari. Jadi 30 hari yang nggak ada persembahan, itu semua diserahkan sama Tuhan. Jadi kita hidup itu benar-benar hanya karena belas kasihan. Tetapi di dalam masa yang sebenarnya kalau saya mau, kalau hati saya bisa kebawa, saya bisa mengalami orphan spirit. Tapi puji Tuhan pada saat itu, saya justru datang sama Tuhan karena teladan yang saya lihat dari papa mama saya. Waktu saya masih kecil, saya melihat mereka bagaimana mereka cinta sungguh-sungguh sama Tuhan, melayani segenap hati mereka. Bahkan hal-hal yang dituliskan oleh Alkitab di Perjanjian Lama itu mereka lakukan, seperti memberikan hasil pertama itu diberikan semuanya. Kayaknya nggak adil, kita aja masih perlu, tapi harus dikasih. Itulah teladan yang saya dapat dari orang tua saya. Nah, di saat itu anak seorang dari daerah gitu ya, 10 tahun, saya justru datang ke gereja. Saya mengambil keputusan untuk saya ikut Tuhan, datang ke gereja. Umur saya 11-12 tahun. Bukannya saya masuk ke sekolah minggu, tapi justru saya datang ke ibadah yang orang tua gitu. Karena dari saya banyak sekali mendapatkan kesaksian-kesaksian firman Tuhan yang menurut saya nggak susu, tetapi itu makanan yang keras gitu. Lalu di satu ketika saya datang dalam satu ibadah, saya masih ingat ada KKR yang sangat besar di kota Pematang Siantar. Seorang Benny umur 12 tahun, saya datang dengan orang tua mama saya dan abang-abang saya, kakak saya, dengan rombongan yang lain. Dan di malam itu saya benar-benar
sepolos itu saudara, sepolos itu saya melihat kehidupan saya kayak nggak ada masa depannya. Kalau saya di sini selama-lamanya di daerah ini, sepertinya hidup saya ya paling seperti orang tua saya, papa saya di daerah. Lalu ada satu altar call yang saya ketika ditantang siapa yang mau maju, saya maju. Dan hari itu firman Tuhan yang saya dengar adalah Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Firman ini begitu kuat berakar dalam hidup saya. Di ayat 5 dibilang, terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Bukan hanya terkutuk, tapi ia tidak akan pernah mengalami musim yang baik, dan seterusnya, saudara bisa baca. Tetapi kabar baiknya, di ayat 7, dibilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di batang air. Itu seperti saya ngedapetin sesuatu, kayak sepolos itu, saudara, dibilang, oh kalau hidupku mau diberkati, berarti saya harus ngendalin Tuhan. Berarti hidup saya harus sungguh-sungguh. Nah, di situ titik balik saya merubah paradigma saya. Yang walaupun saya bilang tadi di awal, saya tidak mengalami yang namanya orphan spirit, fatherless ya. Tapi dari situ saya membangun hubungan dengan Tuhan. Setiap hari saya rajin berdoa, baca firman Tuhan. Bahkan saya termasuk anak yang berprestasi, saya juara di setiap kelas saya. Saya harus mengalami tidak ngantri dulu untuk bersekolah karena abang saya, kakak saya masih sekolah, saya harus menganggur 1 tahun. Padahal sebenarnya saya itu bisa masuk ke negeri, tetapi karena negerinya agak jauh dan harus ada biaya dan harus ada yang nemenin mama ngurus saudara-saudara saya, akhirnya saya ambil sabatik atau tidak bersekolah 1 tahun. Tapi tahun kedua saya kembali lagi bersekolah dan di situ saya terus mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ini menjadi rema dalam hidup saya sampai hari ini. Cut story short, saya melewati semua proses masa sekolah saya, SMP, SMA, saya selalu berprestasi. Setelah itu, di masa SMA juga ijazah saya tidak bisa saya ambil karena harus lagi-lagi ada abang saya yang masih kuliah, yang masih harus yang lain, yang harus adik saya segala macam, sehingga saya bekerja saat itu, saya belum kuliah. Kemudian gaji pertama saya yang saya pakai untuk mengambil ijazah saya. Dari situ hidup saya mulai, akhirnya saya pahami bahwa kalau kita mau maju, kita harus berpikir dan menggantungkan cita-cita kita setinggi langit. Bahkan ada pepatah yang saya dengar bahwa timbalah ilmu sampai ke negeri Cina. Saya ngelihat bahwa kalau kita mau maju, kita harus melakukan extra mile, extraordinary, apa hal-hal yang tidak mungkin kita bisa lakukan, kita lakukan. Lalu dari situ saya mulai perjalanan saya. Sebelum saya kuliah, saya bekerja di Medan. Kemudian saya satu ketika saya harus ke Jakarta karena tuntunan Tuhan. Ada satu persoalan yang sebenarnya bukan karena kesalahan saya. Saya juga dialami, bahkan ayat firman Tuhan ini semakin kuat, di mana saya difitnah untuk mengakui sesuatu hal yang tidak saya lakukan. Dan di sini saya semakin kuat firman Tuhan ini bahwa memang benar siapapun di dunia ini manusia itu mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dari situ saya kembali, pengalaman kedua ini saya alami, saya harus pergi ke Jakarta, dan di situ saya berdoa dengan mama saya, dengan tante saya di gereja, 3 hari 3 malam kami berdoa minta petunjuk sama Tuhan. Lalu memang jelas Tuhan bilang bahwa Benny harus ke Jakarta. Cut story short, saya ke Jakarta. Yang saya cari apa, saudara? Waktu saya di Medan, saya ketemu dengan teman-teman, kakak-kakak rohani saya ketemu dengan Kak Fetri Kumase, saya ketemu dengan Kak Leci, sampingan. Saya ketemu dengan Kak Lydia Nur Said waktu itu, dan juga ada Nur Afli Oktavia yang saya pelayanan waktu saya di Medan. Yang saya cari mereka di sana, di Jakarta. Dan dari situ Tuhan membuka pintu pelayanan saya. Kemudian saya melayani di satu gereja di Pluit, dan dari sana Tuhan memakai saya
saya menjadi singer, saya menjadi worship leader utama di dalam gereja itu. Di gereja itu memang kebetulan tidak ada worshipers yang punya talent seperti yang kita punya. Di sana ada Kaleci dan lain-lain. Dan di sana saya jadi segenap hati sambil saya mencari pekerjaan, sambil saya main di sana. Dan dari sana saya benar-benar ditolong oleh Tuhan. Ditolong oleh Tuhan. Pergaulan saya banyak kepada hamba-hamba Tuhan. Kemudian kakak-kakak senior saya membawa saya, memperkenalkan saya ke dunia pelayanan yang lebih besar. Sampai pada satu ketika saya waktu worship memimpin pujian di acara KKR, saya masih ingat pada hari itu, hari Kamis, itu adalah ibadah tengah minggu, di mana itu adalah seperti worship night gitu. Waktu saya memimpin pujian, ada satu pujian yang saya nyanyikan pada saat itu. This is my desire to honor you. Lalu waktu masuk dalam bait demi bait, ref saya masuk. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Anak yang polos ini, waktu itu memuji Tuhan, saya melihat ada satu orang ibu maju ke depan, kemudian ada satu bapak lagi maju ke depan, ada satu keluarga maju ke depan. Mereka tersungkur di altar. Dan hari itu saya merasakan kuasa Tuhan begitu besar. Menjamah setiap orang. Mereka ini adalah kalangan dari komunitas Chinese dari Medan yang memang mengalami kehidupan juga yang secara ekonomi mungkin baik, tetapi secara keimanan dan kekeluargaan mereka banyak sekali mengalami perguncangan oleh karena faktor-faktor, apakah itu faktor pria idaman lain, wanita idaman lain, dan puji Tuhan saya dibawa ke sana. Dan ini pada saat itu mereka sangat diberkati setelah selesai ibadah. Saya memang waktu di Medan, waktu doa itu, saya memang bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau jadi penyanyi rohani, saya bilang pada saat itu. Ternyata itu saya ingat doa saya waktu si tante ini, saya ingat Tante Nani Toh itu datang ke saya, Beni terima kasih, dia peluk saya, terus dia bilang, aku mau dong, dia ngomong sama Kaleci, terus aku mau dong beli kasetnya Beni, di mana saya bisa beli. Lalu Kaleci bilang, aku bilang gitu, Tante Beni belum punya album gitu. Lalu Kaleci bilang, Tante mau sponsor dia, oh mau dong, mau gitu. Saya ngelihat kayaknya kayak semudah itu ketika Tuhan sudah bekerja gitu. Tapi saya ingat sama Tuhan, saya bilang makasih Tuhan. Tante itu dengan mudah gitu ambil cek. Waktu itu saya ingat cek di Pobank dibuka berapa, dibuka dikasih. Dan proses recording saya jalanin. Kemudian album pertama saya dirilis tahun 2000 dan puji Tuhan saya dipakai Tuhan untuk melayani dari satu kota ke kota lain, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Dan nggak sampai hanya di situ doang. Pekerjaan saya juga dipakai Tuhan dengan dahsyat. Saya melayani dekat dengan pendeta-pendeta yang pada saat itu dipakai oleh Tuhan. Saya nggak perlu sebut namanya, tapi saudara tahu kemana beliau melayani, ke daerah-daerah. Saya menjadi worship leader-nya. Dan dari situ, dan juga di dalam pekerjaan saya, yang tadinya saya melihat bahwa sebenarnya hal yang seperti Beni alami, yang tidak bahagia di masa kecil, tidak pantas, kayaknya nggak fair gitu. Terus ya untuk jadi orphan, mengalami orphan spirit itu sangat-sangat bisa diterima. Tapi Tuhan baik, saudara. Sekali saya bilang bahwa diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, saya pegang itu terus. Saya tahu kapasitas saya bukan orang kaya, saya bukan orang keluarga yang berada. Saya harus berjuang untuk hidup saya. Dan dengan menyadari itu, saya setiap hari berjuang. Setiap hari berjuang untuk membangun karir saya menjadi seorang sales. Puji Tuhan. Sales, saya menjadi sales terbaik tiap bulan saya menjadi sales terbaik. Cut story short, nggak lama saya dipromosiin jadi manajer dan
memegang beberapa proyek. Dari situ karir saya juga di perusahaan berjalan dengan baik, dan di usia saya masih 32 tahun, saya diangkat menjadi seorang direktur di perusahaan yang begitu besar, dan saya percaya itu bukan karena saya, tapi karena Tuhan Yesus. Kok bisa gitu? Dari seorang anak daerah gitu, yang nggak punya network di mana, yang nggak punya sekolah yang tinggi, karena pada saat itu saya belum kuliah, tapi ketika saya bekerja 4 tahun, saya baru kuliah. Dan saya menyelesaikan kuliah saya sambil saya bekerja. Tuhan baik buat saya. Tuhan baik buat saya melayani kemana-mana, dari gereja ke gereja, dari kota ke kota, sampai karir saya juga baik gitu. Dan saya percaya bahwa untuk kita bisa maju, untuk kita bisa hidupnya itu bisa level up, bisa scale up secara bisnis, kita perlu mentor. Nah, yang saya dapat tuntun dari Tuhan adalah saya selalu benchmark seseorang yang menurut saya hidupnya cukup baik, dan saya selalu belajar dan berkaca, dan selalu menjadikan dia jadi role model saya. Baik itu dalam pelayanan, baik itu dalam pekerjaan, bahkan baik itu di dalam keluarga sampai hari ini. Waktu terus berjalan, saya pindah dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Saya bekerja di 4 perusahaan, baik itu public company, baik itu private company. Tetapi pada satu ketika tahun 2009, ini juga menjadi satu titik balik ketika saya masuk ke dalam industri keuangan. Saya beberapa kali bekerja di industri keuangan dan beberapa kali bekerja di industri retail, media, dan lain-lain. Nah, ketika krisis ekonomi datang 2009, saya berdoa sama Tuhan. 2008 saya persiapkan satu perusahaan yang memang saya dapat dari Tuhan untuk membuat satu bisnis yang berkaitan dengan pengalaman saya. April 2029, tepat 1 bulan sebelum anak saya lahir, saya bilang saya punya uang. Saya menikah agak terlambat karena saya sibuk bekerja dan pelayanan, mengejar apa yang menjadi keinginan saya, kerinduan saya. Dan ketika saya punya anak, saya berpikir saya pengen lebih dekat dengan anak saya. Dan puji Tuhan, saya menikah dengan istri saya, Narita. Dia seorang dokter gigi, dan kami dikaruniai seorang anak. Saat ini usianya 16 tahun. Kami juga dapatnya agak lama, nggak begitu lama sih sebetulnya, 1,5 tahun, lalu hamil. Tapi istri saya juga struggling dalam hal ini karena pengen punya anak gitu. Terus dia banyak sekali berdoa sama Tuhan untuk minta anak gitu. Karena melihat usia saya pada saat itu udah 39 tahun. Lalu Tuhan baik, kasih anak, kemudian dikabulkan apa yang menjadi keinginan saya. 1 bulan sebelum anak saya lahir, saya fulfill apa yang menjadi keinginan saya atas persetujuan istri saya. Saya keluar dari perusahaan saya yang saat itu tidak baik-baik saja di industri keuangan yang sedang mengalami krisis ekonomi. Sehingga saya keluar dan saya masuk ke dalam satu bisnis proses outsourcing. Saya buka bisnis, dan itulah yang saya lakukan semenjak 2009 sampai hari ini. Pekerjaan saya sehari-harinya adalah melakukan konsultansi terhadap tentang bisnis, konsultansi kepada para perusahaan-perusahaan, kemudian rekrutmen dan executive search khususnya di C-level, kemudian melakukan training karena ini adalah kekuatan saya. Tetapi menjadi seorang entrepreneur yang biasa kita mendapatkan gaji yang fix setiap bulan, ternyata tidak semudah itu. Saya mengalami naik turun, ya roller coaster saya hadapi, yang biasanya kita digaji malah kita harus menggaji karyawan. Dan tidak mudah untuk dijalani di tengah-tengah kondisi ekonomi, apalagi saya pernah waktu itu diramal, waktu saya ingat waktu itu tangan kanan saya ini kalau dilihat lurus. Waktu itu saya ada event, waktu masih kerja di satu perusahaan yang waktu itu perusahaan media, kita bikin pameran di satu ini. Lalu saya sebenarnya nggak nanya, tetapi si orang Chinese itu
narik saya, dibawa ke satu ruangan, dilihat tangannya. Kamu orang baik katanya. Jadi ngomongin banyak hal. Kamu orang baik, saya ngomong sayang sama orang tua, dan banyak hal lain. Tapi satu hal yang dikasih tahu ke saya bahwa kamu ini tidak bisa bisnis gitu. Nah itu suka terpatri dalam pikiran saya sehingga waktu itu saya memulai bisnis, saya takut. Saya ngomong sama istri saya, dia bilang, dia menguatkan saya, dia bilang, ini garis tangan ini bukan menjadi satu hal yang kita harus percaya. Semua itu Tuhan yang menentukan. Itu hanya sejauh doa. Dan itu hanya bagaimana kita berusaha, pasti Tuhan akan menolong. Dan jujur saya ragu-ragu pada saat itu, tapi istri saya menguatkan saya, puji Tuhan, dan puji Tuhan berjalan dengan baik. Tetapi ada satu ketika bahwa saya ketika bisnis jasa konsultan, Bapak Ibu tahu bahwasanya tidak selalu berjalan dengan baik. Satu ketika saya pengen give up, saya udah mau menyerah, saya mau nyari kerjaan lagi gitu kan. Kayaknya lebih enak jadi profesional, dapat gaji, dapat mobil, dapat segala macem, terus asuransi dibayarin sama perusahaan, kemudian asuransi sekarang mahal. Istri saya kebetulan kena cancer lagi, yang harus berobat kurang lebih 1 tahun lebih untuk operasi 2 kali dan segala macam. Saya rasa udah mau give up. Saya pengen bekerja aja gitu kan. Karena semuanya mahal gitu. Terus, tapi istri saya bilang, jangan Beb, kamu tetap tekun gitu. Sampai saya ingat firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat 36 gitu. Saya ingat banget firman ini, sebab kamu memerlukan ketekunan. Supaya setelah kamu melakukan apa yang menjadi pikiran kamu memperoleh upah yang Tuhan janjikan bagi kita. Bukankah Tuhan berjanji sama kita bahwa Dia selalu menolong kita, tidak pernah meninggalkan Dia. Itu yang saya pegang. Saya berjalan terus. Bahkan sampai saya pernah menyekolahkan semua, ya, namanya juga jadi entrepreneur ya. Jadi mengalami di musim-musim yang tidak baik, saya hampir give up. Di mana saya menjadi seorang career coach, saya harus menguatkan orang. Di tengah-tengah, saya sendiri perlu dikuatkan. Gak kebayang kan? Gak mungkin saya bisa nguatin orang, sedangkan saya sendiri aja dalam masa sulit. Ada orang yang harus ngomong sama saya. Dia menceritakan ke saya itu kesulitannya karena dia masalah dengan ownernya, masalah dengan temannya atau dengan anak buahnya. Dia masih punya duit, dia masih punya gaji. Nah saya tuh nggak punya. Saya ngalami hal seperti itu. Tetapi akhirnya saya dengan firman tadi itu, lakukan bagianmu dengan tekun. Tuhan punya upah. Kamu lakukan bagianmu, no worries. Tuhan akan take care hidupmu, istri anak-anakmu. Jangan takut. Kaki saya kadang-kadang, benar nggak sih, gemetar. Hidup di kota Jakarta itu nggak mudah gitu. Apalagi pemain bisnis di industri ini sangat banyak. Budaya daripada perusahaan-perusahaan itu ingin bekerja dengan perusahaan-perusahaan asing yang punya nama, yang punya gengsi. Tapi saya nggak pernah menyerah, Bapak Ibu. Sampai hari ini, 16 tahun, kami bisa survive. Kami bisa menolong, bahkan saya sudah menempatkan lebih dari 1.000 para profesional, C-level, manager. Bukan karena kekuatan saya, di tengah-tengah saya kadang-kadang down. Saya berjalan. Bahkan di dalam pelayanan saya, tadinya dari seorang worship leader, karena memang harus regenerasi. Waktunya anak-anak yang di bawah saya udah harus menjadi worship leader. Tuhan menuntun saya untuk masuk dalam pelayanan jemaat. Bahkan semakin tajam 10 tahun lalu, Tuhan membawa saya ke marketplace. Di mana ketika saya menginterview kandidat, banyak sekali terjadi lawatan Tuhan. Yang terjadi justru orang curhat, orang menceritakan masalahnya, bukan hanya masalah pekerjaan, tapi masalah keluarga, masalah karakter, masalah dengan keluarga besar dan segala macam. Dan saya nggak pernah berpikir akan seperti ini. Gitu. Bertemu dengan almost semua para pelaku marketplace
di Indonesia itu connect dengan saya, connected well dengan saya. Saya nggak berpikir bahwa ini adalah cerita yang Tuhan memang izinkan terjadi untuk saya, untuk membangun saya, untuk mempersiapkan ketika saya mendengarkan cerita dari teman-teman itu, saya punya modal. Saya ingat waktu itu ada satu hamba Tuhan bilang, inside out. Kalau kita menceritakan sesuatu hal yang kita alami dari diri kita, yaitu yang kita alami, itu dari inside, itu out. Keluar, bukan hanya mencontohkan, si A melayani kemarin begini, maka saya percaya ibu juga atau bapak juga bisa mengalami. Tapi enggak, ini saya yang mengalami. Saya mengalami dan sampai hari ini Tuhan baik. Ketika saya mengalami semua musim tadi itu, jujur dalam hati, pernah kecewa sama Tuhan. Waktu pengen kembali jadi profesional itu, enakan jadi profesional, apalagi ketika titik-titik kita lagi di bawah. Tapi Tuhan bilang, selalu ada pelangi setelah hujan. Memang Tuhan nggak pernah berjanji untuk kita selalu hidupnya baik-baik saja. Tapi tangan Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita. Istri saya sangat kuat. Bahkan saking akrabnya dengan Tuhan, di dalam mesbah doa kami setiap hari, kami bilang, Tuhan nggak lupakan kalau Tuhan punya anak yang namanya Beni, Narita, Pavia. Kalau orang lain Tuhan tolong, kami percaya Tuhan juga akan tolong kami. Akhirnya saya mengerti, Tuhan Yesus itu memang seperti itu. Kalau Dia izinkan kita ada di dalam satu musim yang mungkin tidak kita harapkan, yang tidak bisa kita expect, Tuhan itu cuma mau kita supaya nggak lupa sama Dia. Karena kalau kita nggak ada di musim itu, nanti kita lupa kalau kita ini masih punya Tuhan. Kalau apa yang kita capai, itu semuanya karena kita, bukan karena Tuhan. Itu yang Tuhan mau sampaikan. Dan hari itu, kami tetap dalam iman ini. Dan saya hari itu juga bilang sama istri saya bareng-bareng, penurunan ataupun masa sulit, itu nggak semuanya jelek. Nggak semuanya itu membuat kita susah, tetapi ada maksud Tuhan di balik itu semuanya. Jadi apa yang kami alami, saya percaya, TGCers, saya percaya bahwa ketika kita, mungkin saudara mengalami suatu hal yang mungkin saat ini tidak seperti yang engkau inginkan. Doamu belum dijawab sama Tuhan. Mungkin nanya, Tuhan ada kan? Seperti tadi kami bilang, Tuhan nggak lupa kan? Ada anaknya namanya Beni. Of course, Tuhan nggak pernah lupa sama kita. Tuhan nggak pernah lupa sama kamu. Yang kamu mau adalah do your part dan biarkan Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Dengan waktunya Tuhan sendiri. Jangan minta Tuhan untuk mempercepat promosimu, untuk mempercepat bisnismu supaya bagus. Semuanya indah pada waktunya Tuhan. Saya percaya bahwa apapun yang kamu alami bersama Tuhan, Tuhan itu akan memegang engkau. Tuhan itu akan memberkati engkau. Yang Tuhan mau, lakukan bagianmu. Supaya pada waktunya Tuhan melakukan bagiannya, memberkati engkau. TGCers, saya rindu berdoa bagi setiap kita. Dimanapun engkau berada, apapun persoalanmu, saya percaya kalau saya ditolong Tuhan, keluarga saya ditolong Tuhan, orang lain ditolong Tuhan. Saya percaya pertolongan Tuhan ada atasmu. Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa bagi para TGCers Tuhan yang menyaksikan program ini. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi kuasa-Mu tidak pernah berhenti. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa apapun yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu, apapun yang menjadi persoalan anak-anak-Mu, Engkau Tuhan yang ada bersama-sama dengan mereka. Apapun musim yang sedang mereka lalui, Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. Sebagaimana firman-Mu berkata, pada waktunya, setelah kami melakukan bagian kami,
dengan tekun dan sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, menaruh harapan kami sama Tuhan 100%, seperti anak kecil polos menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia akan diberkati. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu. Apapun yang kau lakukan, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Thank you so much. And now it's your turn. God bless you.